Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Putri Marani, nomor absen 5 dari kelas 10 MIPA 3. Secara etimologi, Sat Darsana berasal dari dua kata, yakni Sat dan Darsana. Sat artinya 6, sedangkan Darsana artinya pandangan tentang kebenaran. Dalam bahasa Sanskerta, dikatakan bahwa Darsana berasal dari akar kata dars yang memiliki makna melihat, kemudian berubah menjadi kata darsana yang artinya pandangan atau penglihatan. Jadi, Sat Darsana dalam ajaran filsafat Hindu dapat diartikan sebagai 6 pandangan tentang kebenaran yang meliputi yang pertama ada Nyanya Darsana. Pokok-pokok ajarannya ada Atman, yang kedua ada tentang tubuh atau badan, yang ketiga ada panca indera dengan objeknya, yang keempat ada budi atau pengamatan, yang kelima ada manas atau pikiran, yang keenam ada prawarti atau aktivitas, yang ketujuh ada dosa atau perbuatan yang tidak baik, yang kedelapan ada pratyabawa atau tentang kelahiran kembali, yang kesembilan ada pala atau buah keperbuatan, yang ke-10 ada duka atau penderitaan, yang ke-11 ada apawarga atau bebas dari penderitaan. Kemudian yang kedua ada Vaisesika Darsana. Pokok-pokok ajarannya yang pertama substansi atau drawya. Substansi adalah zat yang ada dengan sendirinya dan bebas dari pengaruh unsur-unsur lain. Yang kedua ada kualitas atau guna. Guna ialah keadaan atau sifat dari suatu substansi. Guna sesungguhnya nyata dan terpisah dari benda substansi, namun tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari substansi yang diberikan sifat. Yang ketiga ada aktivitas atau karma. Karma mewakili berbagai jenis gerak atau moemen yang berhubungan dengan unsur dan kualitas, namun juga memiliki realitas mandiri. Yang keempat ada universalia atau samanya. Samanya bersifat umum yang menyangkut dua permasalahan, yaitu sifat umum yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan jenis kelamin dan spesies. Kemudian ada yang kelima, individualitas atau wisesa. Kategori ini menunjukkan ciri atau sifat yang membedakan sebuah objek dari objek lainnya. Yang keenam ada hubungan niscaya atau samawaya. Dimensi objek ini menunjukkan hakikat hubungan yang mungkin antara kualitas-kualitasnya yang inherent. Yang ketujuh menyangkala negasi non-eksistensi atau abawa. Kategori ini menunjukkan sebuah objek yang telah terurai atau larut ke dalam partikel subatomis terpisah melalui pelarut universal atau mahapralaya dan ke dalam ketiadaan atau notigenes. Yang ketiga ada Samkhya Darsana. Samkhya adalah musyawarah atau refleksi atas hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Kemudian yang keempat ada Yoga Darsana. Pokok-pokok ajarannya yaitu Hatha Yoga yang membahas tentang cara mengendalikan badan dan mengatur pernafasan yang memuncak dari Raja Yoga. Yang kelima ada Mimamsa Darsana. Pokok-pokok ajarannya mengenai jiwa. Mimamsa menyatakan bahwa jiwa itu banyak dan tak terhingga, bersifat kekal, ada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu. Karena adanya hubungan antara jiwa dengan benda, maka jiwa mengalami avidya dan kena karma wesana. Yang keenam ada Vedanta Darsana. Pokok-pokok ajarannya, Vedanta mengajarkan bahwa nirwana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini, tak perlu menunggu setelah mati untuk mencapainya. Nirwana adalah kesadaran terhadap diri sejati dan sekali mengetahui hal itu, walau sekejap, maka seseorang tak akan pernah lagi dapat
perdata oleh kabut individualitas. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.